Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi ini kita lanjutkan pembelajaran yang kelima dari tema 3 subtema yang pertama. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang padi. Selain padi, itu ada tanaman lain yang ada di Indonesia. Berbeda jenis tanaman, berbeda juga tempat untuk tumbuh. Sekarang kita cari tahu tanaman yang tumbuh yang lain, tapi kita bahas dulu tentang padi terlebih dahulu. Ini adalah padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujannya cukup. Jadi kalau misalnya daerahnya sudah dapat panas ya, tapi waktu itu musim kemarau, tidak ada hujan. Jadi itu juga akan mempengaruhi hasil panen dari padi karena padi membutuhkan air yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Jadi, selain berhawa panas dan curah hujan yang cukup, padi juga butuh tanah yaitu berlumpur yang subur. Jadi, padi tidak akan tumbuh baik di tanah yang dataran tinggi atau daerah dingin. Kemudian kita lanjut ke tanaman berikutnya yaitu teh. Tanaman teh dan tanaman padi ini sama-sama ada di Indonesia, tapi tempat tumbuhnya berbeda. Kalau padi tadi di daerah yang panas, tapi kalau teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan, suhunya dingin. Jadi suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh itu berkisar 13 derajat sampai 15 derajat Celcius. Dingin sekali. Kalau di padi umumnya antara 27 derajat sampai 31 derajat Celcius panas. Dengan curah hujan tahunan yang tidak kurang dari 2000 mm. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhunya mencapai 30 derajat, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Ini kebalikannya dari tanaman padi ya. Kalau tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung organik atau pupuk. Biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Untuk tanaman perkebunan teh sendiri di Lumajang khususnya itu ada di Gucialit, perkebunan teh Kertowono. Tanaman teh ini diperkirakan berasal dari daerah pegunungan Himalaya yang berbatasan dengan Tiongkok, India, dan Burma. Asal awalnya ini ya. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, yaitu dengan hujan tahunan tadi 6-9 meter. Tanaman ini dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 6-9 meter. Cukup tinggi. Di perkebunan, tanaman teh ini dipertahankan tingginya sekitar 1 meter saja dengan pemangkasan secara berkala. Ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan. Jadi biar metiknya tidak naik-naik, maka ketinggiannya dibatasi 1 meter. Dan dari pemetikan tadi diperoleh tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, tanaman teh itu tumbuh di dataran tinggi. Jadi suhunya dingin. Kalau misalnya dipaksa ditanam di daerah rendah, maka hasilnya itu kurang maksimal dan hasilnya lebih turun. Hasil pemetikannya lebih sedikit daripada yang ditanam di daerah dataran tinggi. Kemudian di Indonesia juga memiliki banyak perkebunan teh. Antara lain di Jawa Barat ada perkebunan teh Ranca Bali. Itu termasuk daftar kebun teh yang kualitas tehnya sangat bagus. Aroma tehnya memiliki kenikmatan yang membuat orang senang. Teh ini minuman yang sangat populer dan dikonsumsi oleh seluruh dunia.
Kemudian teh juga telah menjadi minuman yang banyak dikonsumsi. Teh itu jenisnya macam-macam. Ada teh hijau, teh hitam, dan teh melati. Kemudian untuk teh hijau sendiri mengandung beberapa zat dan vitamin, mulai dari vitamin A, B1, B2, vitamin C, dan vitamin K. Itu adalah fungsi manfaat dari tanaman teh. Sudahkah kalian pernah melihat tanaman teh? Kalau belum, silakan datang ke perkebunan Kertowono di Kucialit, Lumajang. Itu adalah daerah yang dingin, tempat untuk penanaman teh. Kemudian tanaman ketiga yang tumbuh di Indonesia adalah kelapa. Kelapa ini tumbuh dengan baik di pinggir pantai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jika kelapa ditanam di tempat lain dan ketinggiannya sama dengan ketinggian di pantai, yaitu 600 meter di atas permukaan laut, maka kualitasnya akan sama dengan kelapa yang tumbuh di pinggir pantai. Tapi jika kelapa dipaksa ditanam di ketinggian kurang dari 600 meter, berarti ada di dataran rendah ya, maka kualitasnya akan lebih buruk, tidak sebaik dengan di ketinggian 600 meter. Jadi kelapa ini tidak bisa ditanam di dataran rendah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa yang terbesar. Kelapa juga membutuhkan lahan yang datar. Jadi butuh lahan yang datar karena diproduksi atau ditanam untuk perkebunan atau industri. Tanaman ini merupakan tanaman yang serbaguna dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Bukan hanya dari buahnya saja, seluruh bagian dari pohon kelapa bisa digunakan. Mulai dari misalnya daun kelapa itu digunakan untuk membungkus ketupat. Pada saat kalian lebaran, itu kan buat ketupat ya, itu memakai daun kelapa yang muda yang disebut janur. Kemudian bisa juga untuk bahan baku obat, dan bisa juga dianyam sebagai atap rumah. Itu fungsinya. Kemudian lidinya, kelapa ini termasuk tulang daun yang sejajar, jadi ada lidinya. Tulang daun yang di tengah itu, lidinya digunakan sebagai bahan pembuat sapu. Kemudian batangnya sendiri, batangnya kelapa, itu digunakan sebagai bahan baku untuk rumah, bisa. Kemudian untuk pembuatan meja, bisa untuk mebel ya, mebler. Dan akarnya sendiri digunakan untuk bahan pewarna. Kemudian untuk pohon kelapa sendiri memiliki buah yang rata-rata beratnya mencapai 2 kg per buah. Buah kelapa itu memiliki sabut, ya, bagian luar itu sabut. Kemudian jika sabutnya dilepaskan itu akan ada tempurung. Di dalamnya tempurung, setelah tempurung dipecahkan maka akan ada daging. Dan daging kelapa tadi setelah dibelah menjadi dua akan ada air kelapa. Semuanya juga bisa dimanfaatkan. Misalnya air kelapa ya. Air kelapa itu dapat diminum langsung. Dapat diolah menjadi nata de coco. Didiamkan dulu difermentasi baru bisa menjadi nata de coco atau bisa menjadi kecap. Kemudian daging buahnya yaitu buah kelapanya bisa dikonsumsi langsung. Kalau kelapa muda bisa dikonsumsi langsung. Kalau kelapa tua bisa menjadi santan. Kemudian untuk sabutnya, sabut itu yang bagian luar. Bagian luar dari pohon kelapa itu bisa dibuat tali bisa, keset bisa, matras atau jok kendaraan. Kemudian tempurungnya yang keras, setelah sabut kan ada tempurung. Itu tempurungnya yang keras itu bisa diolah menjadi gayung. Kemudian mangkok. Bisa juga untuk menjadi bahan baku obat nyamuk. Itu adalah contoh 3 tanaman lain yang tumbuh di tempat yang berbeda-beda. Kemudian Bu Guru akan menyajikan sebuah gambar. Kita ulangi lagi kondisi
alam di sekitar kita, yaitu kenampakan alam. Kenampakan alam itu keadaan alam di suatu wilayah. Sekarang Bu Guru akan mengulang kembali tentang kenampakan alam daratan, yaitu kan ada 5 ya, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan pegunungan. Kita ulangi lagi mulai dari dataran tinggi. Ini adalah contoh dataran tinggi. Dataran tinggi itu merupakan dataran yang ada di daerah pegunungan. Umumnya terbentuk oleh letusan gunung berapi, sehingga membentuk kawah yang luas. Contohnya ini adalah dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Bandung. Berarti dataran tinggi ini sangat dingin ya, karena ada di wilayah pegunungan. Nah, ini kebalikan dari dataran tinggi, yaitu dataran rendah. Dataran rendah ini daerahnya memiliki relief atau permukaan yang hampir datar atau rata. Jadi tidak ada yang meninggi, semuanya rata. Umumnya terbentuk oleh hasil endapan yang dibawa oleh sungai-sungai ke muara. Jadi dataran rendah ini berada di sekitar pantai. Ini adalah contoh dataran rendah yang ada di Jakarta. Ini bersebelahan dengan pantai. Berarti di sini ada sungai yang muara ke laut. Gambar ketiga adalah lembah. Lembah ini cekungan yang berukuran panjang di permukaan bumi. Lembah ini biasanya terbentuk oleh air dan es yang mengikis di pegunungan atau di suatu daerah lapisan kerak bumi yang merekah sehingga sebidang tanahnya terperosok. Ini ada pegunungan, kemudian ada tanah yang lebih dalam lagi namanya lembah. Ini adalah contoh gambar lembah Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Kalian bisa melihat contoh-contoh lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah di Wikipedia ya. Kemudian ini adalah gunung. Ada 2 jenis gunung. Yang Bu Guru tampilkan sini adalah gambarnya gunung berapi. 2 jenis gunungnya ini ada gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gambar ini adalah gunung berapi. Gunung Semeru ini ya. Gunung berapi menghasilkan barang-barang tambang. Jadi kalau gunung berapi ini cirinya ada asap. Mengeluarkan asap. Biasanya mengeluarkan bunyi bem. Itu berarti tanda-tanda gunung berapi. Mengeluarkan lava, baik lava pijar maupun lava yang dingin, lava pijar atau lava dingin. Gunung berapi ini biasanya menghasilkan barang tambang seperti batu, pasir, belerang, dan sumber air panas. Nah, sumber air panas ini biasanya dijadikan wisata. Kemudian kalau gunung tidak berapi itu biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan, kehutanan, suaka marga satwa, atau tempat rekreasi. Karena tidak berbahaya. Tapi kalau gunung berapi tidak bisa dijadikan tempat rekreasi ya. Misalnya mau muncak ke Gunung Bromo. Jadi kita harus lihat dari pengelola Gunung Tengger Semeru apa bisa dibuka untuk umum atau tidak. Jika kondisinya sudah mulai kritis atau bahaya, maka jalur untuk pendakian akan ditutup. Taman Nasional Tengger Semeru akan menutup jalur pendakian jika kondisi gunungnya berbahaya, misalnya mengeluarkan lava pijar atau tidak boleh atau mengeluarkan gas belerang yang beracun. Kemudian kalau gunung yang tidak berapi itu sebaiknya ditanami pohon. Jadi supaya apa? Supaya tidak gundul dan tidak menyebabkan banjir. Jadi kamu harus rajin menanam pohon di lahan hutan. Kemudian gunung sendiri itu terbentuk karena pergerakan lapisan kerak bumi. Jadi buminya bergerak akan membentuk gunung. Kerak bumi itu terbentuk dari lempeng yang rapuh. Karena buminya itu berbentuk lempengan-lempengan bergerak perlahan dan akan membentuk lapisan yang lambat laun akan naik.
Gunung tertinggi di daratan yaitu Gunung Everest di Himalaya, di India ya. Terkenal dengan nama Mount Everest. Kemudian selain itu ada juga gunung berapi di Indonesia, misalnya Gunung Semeru. Kemudian Gunung Merapi. Kalau puncak tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jayawijaya yang ada di Papua, Gunung Wijaya. Kemudian yang terakhir adalah, ini pegunungan. Pegunungan itu bagian dari dataran yang bergunung-gunung. Jadi ada beberapa gunung yang ada di dataran itu. Berarti gunungnya tidak sendirian. Kalau Merapi itu sendirian. Berarti bukan pegunungan ya, tapi gunung. Tapi lainnya dengan Pegunungan Tengger. Pegunungan Tengger ini ada di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Jadi Pegunungan Tengger ini ada di wilayah 4 kabupaten. Saking luasnya. Kemudian Tengger sendiri itu terdiri dari 16 gunung. Antara lain Gunung Bromo. Sebelahnya lagi ada Semeru, Gunung Batok, Gunung Kursi, B29. Kalian pasti kenal nama B29. Gunung Linggo, Gunung Widodaren, kemudian gunung apa lagi? Pananjakan, dan 8 gunung lainnya. Itu merupakan pegunungan Tengger yang sangat terkenal. Jadi tingginya itu lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Hawanya sangat sejuk dan dimanfaatkan untuk rekreasi, peristirahatan, dan pertanian. Kalau B29 pasti kalian sudah pernah dengar, itu pemandangannya sangat bagus sekali. Kemudian pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan adalah pertanian hortikultura. Apa itu hortikultura ya? Pertanian yang mengembangkan jenis sayuran dan buah-buahan, bukan pertanian padi. Tapi hortikultura itu hanya sayuran dan buah. Jika ditanam di daerah pegunungan ini, maka hasilnya akan sangat baik. Kemudian pegunungan lain yang ada di Indonesia, misalnya Pegunungan Jayawijaya. Ini. Wah, ada saljunya Bu Guru. Iya. Karena tinggi sekali maka sampai ada salju di atasnya. Itu Pegunungan Jayawijaya. Ada lagi Pegunungan Bukit Barisan, kemudian Pegunungan Tambora, juga ada Pegunungan Kapuas Hulu. Banyak sekali pegunungan yang ada di Indonesia. Contohnya kita 2 ini saja ya. Kemudian untuk pemantapan materi, silakan ini dijawab sesuai dengan penjelasan Bu Guru tadi untuk IPS KD.1. Dan yang pemantapan materi berikutnya yaitu tentang kolase. Kita sudah bahas pada pertemuan yang ketiga. Bu Guru ulangi lagi, untuk seni kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari bahan kain, kertas, kayu, biji, kemudian apalagi kaca ya, keramik, kertas yang digunting-gunting, bisa rautan pensil, bisa, kemudian kulit buah juga bisa, yang ditempel pada permukaan gambar. Jadi kolase ini merupakan karya seni 2 dimensi. 2 dimensi itu hanya ada panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau kolase itu hanya panjang dan lebar saja. Kemudian untuk kolase memiliki unsur seni lukis. Apa itu unsur seni lukis? Jadi unsur seni lukis itu dari bentuk 2 dimensi yang datar dan menggambarkan suatu bentuk, tetapi diwakili oleh benda yang bermacam-macam sebagai pengganti garis, warna, dan bidang. Jadi ada bentuknya. Misalnya kamu buat bentuk kucing, kemudian ditempeli biji-bijian. Biji-bijian tadi penggantinya warna. Kemudian garisnya juga diganti dengan biji-bijian dan bidangnya diganti dengan bidang, misalnya kertas, atau bisa juga dari triplek. Kemudian untuk kolase sendiri membutuhkan kesabaran yang tinggi.
dan keterampilan dalam keterampilan menyusun dan menempel, merangkai, dan sebagainya. Jadi kalau kalian tidak sabar, maka hasilnya tidak akan bagus dan tidak akan rapi. Untuk kolase sendiri pemantapan materinya, sebutkan bahan yang dapat digunakan sebagai kolase. Diingat-ingat kembali untuk pembelajaran yang ketiga pada subtema ini. Baik anak-anak, cukup sekian untuk materi hari ini. Silakan diulangi kembali videonya jika kalian masih belum mengerti. Tanyakan pada Bu Guru jika memang ada pengertian yang masih kurang mantap. Silakan dikerjakan untuk pemantapan materinya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh agar kalian tetap sehat dan terjauh dari penyakit. Bu Guru akhiri untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.